Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, alhamdulillah. Sejatosnya apa yang sudah diaturkan kalian keswa-iswau sudah sangat cukup. Ben awak dhewe iki ya rada eling akhirat barang, Pak. Bahwa sebegitu mengerikannya kita itu akan menghadapi yang namanya alam kubur, alam barzakh. Sebenarnya mengenai tentang seseorang pertanyaan menghadapi pertanyaannya mungkar dan juga nakir. Tadi kalau di dalam kitab Nasoihud Diniyahnya itu kan cuma 3. Ditanyai tentang agama, tauhid dan juga nubuwah. Tapi kalau di dalam kitab yang dijelaskan oleh Al-Habib Umar, tengeriku beliau menjelaskan kurang lebih ada pertanyaan daripada malaikat mungkar nakir kepada orang-orang yang beriman. Yang mana tentunya ini semua bukan hanya sekedar pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab hanya dengan tahu. Kaya dene awak dhewe ujian marang ngono afal marang ngono wis mari isok mboten saged. Karena nalarnya seperti ini. Beliau Al-Habib Umar menjelaskan di dalam syarahnya beliau. Jadi pertanyaannya malaikat mungkar nakir itu ada 6 pertanyaan. Yang pertama mengenai yang panjenengan tahu semua adalah man rabbuka. Siapa Tuhanmu? Yang nomor 2 yaitu man nabiyuka. Siapa nabimu? Yang nomor 3 yaitu madinuka. Agamamu apa? Kemudian nomor 4 yaitu aina kiblatuka, ma kiblatuka, kiblat kamu itu di mana. 5 yaitu ma huwa imamuka, tuntunanmu di dunia itu apa. Dan yang terakhir adalah man ikhwatuka, siapa saudara-saudara kamu, teman-teman. Yang mana tentunya 6 pertanyaan ini, 6 pertanyaan ya. 6 pertanyaan ini kalau memang seseorang itu benar-benar merupakan orang-orang yang jawaban yang benar, cara bahasanya jawaban bocoran yang benar, itu seseorang akan menjawab dengan benar. Tapi semua itu memang ini bukan hanya kembali lagi, ini merupakan sebuah pertanyaan yang kembalinya kepada amal dulu di dunia bagaimana. Satu contoh kita kajikan dari pertanyaan yang paling terakhir, yaitu man ikhwatuka. Salah satu daripada pertanyaan yang mungkar, man ikhwatuka, siapa saudara-saudara kamu di dunia. Maka jawabannya, dikai bocoran dhisik. Jawaban yang benar adalah al-muslimun. Jawaban yang benar saudara kita di dunia adalah al-muslimun, orang-orang yang Islam. Iki cara bocoran ngono wis mari, Pak. Awak dhewe wis ngerti bahwa saudara-saudara kita di dunia adalah para muslimun. Tapi nyatanya apa? Ini akan rasanya sangat berat diucapkan oleh seseorang mungkar nakir bahwa saudara kamu siapa, dijawab dengan bahwa saudara-saudara kamu adalah para muslimun. Kenapa kok mungkin bisa berat bagi sebagian orang? Akan dikembalikan lagi kepada amalnya. Kon jarine ngaku-ngaku lek kapan saudaramu adalah seluruh orang Islam, nyatanya kamu masih suka ngerasani menggibah saudara kamu. Nyatanya kamu sering mencaci maki terhadap saudara kamu. Nyatanya masih sering kamu menyakiti saudara kamu. Pantaskah kamu membisakah kira-kira seseorang yang hidupnya mencaci maki terhadap saudara-saudara para muslimin menjawab dengan ikhwanuna, saudara kita adalah al-muslimun. Kiranya sangat berat sekali. Krono nang dunya ini biyen penggaweane ngelakonine tidak sesuai dengan jawaban yang sudah dibocorkan. Maka sama, kita ke pertanyaan yang lebih atas lagi, yaitu aina kiblatuka, kiblatmu iku nang ndi? Lah awak dhewe wis ngerti kabeh kiblate nang Ka'bah. Tapi yang menjadi sulit, kira-kira awakmu ya apa biyen? Selama nang dunya iki lho, madhep ora nang kiblat. Wong kadang awakmu salat ae madhep le ngetan ora ngulon.
Maka ini tadi kembali lagi, sebenarnya semua itu kembalinya sebenarnya bukan hanya masalah pengetahuan, tapi benar-benar kepada amal kita. Dilanjutkan lagi kepada yang lebih atas, bahwa ma huwa imamuka. Apa tuntunan kamu di dunia itu apa? Al-Quran. Awak dhewe lek menjawab ngono iso. Bahwa tuntunan kita di dunia adalah Al-Quran. Tapi coba digeribik maneh. Awakmu ngomong lek kapan bahwa petunjuk kamu di dunia adalah Al-Quran. Berapa kali kita membaca Al-Quran di dunia? Berapa juz sehari kita baca dalam Al-Quran dalam sehari? Apa yang kita sudah ambil dari Al-Quran untuk menjadi petunjuk untuk hidup kita? Sing ngono awak dewi yang kita jadikan tuntunan untuk hidup kita adalah TikTok. TikToknya piye akhirnya menjadikan tuntunan. Ini realitanya. Lebih ke atas lagi yaitu madinuka. Apa agama kamu? Lah awak dewi ngerti kabeh punan bahwa jawabannya adalah agama kita adalah agama Islam. Tapi lantas pantaskah kita menyandang mengakui bahwa agama kita itu adalah agama Islam? Padahal daripada rukun-rukun Islam itu sendiri mungkin masih banyak dari kita yang belum bisa melakukan. Sholatnya sih jarang-jarang. Marono poso barang. Kemudian dilanjutkan lagi man nabiyuka. Siapa nabi kamu? Kita mengenal bahwa nabi kita itu adalah Nabi Muhammad. Tapi betapa sebenarnya kita mengenal kehidupannya Kanjeng Nabi juga sangat jarang. Dan yang paling tinggi sendiri adalah man rabbuka, siapa Tuhan kamu. Iki lek ngerti nas nih ya ngerti, tapi coba kita jangankan zikiran nang Gusti Allah, salat wae kadang abot. Sehingga kembali lagi semua pertanyaan ini bukan hanya sekedar pertanyaan yang bisa dijawab dengan ilmu, tapi harus benar-benar terjawab dengan amal. Jadi cara bahasan iki ujian sing dibocorno ora masalah, krono bukan hanya sekedar pengetahuan. Pun itu yang pertama ngoten. Kemudian yang perlu kulo sampai akan malih mengenai tentang siksa kubur. Dados ngeten. Ini yang perlu kulo bahas sedikit bahwa siksa kubur itu merupakan sebuah hal yang tapi baginda Nabi itu sudah mengajarkan kepada kita bahwa siksa kubur itu bisa didispensasi. Napa? Siksa kubur itu bisa diisi atau dikurangi. Caranya ya nopo? Sebuah kubur atau siksa kubur itu didispensasi atau dikurangi. Tengriki Al-Habib Umar dawuh wa fil hadis aidon annahu wada'a jaridataini ala qabraini marra alaihima. Diceritakan bahwa Kanjeng Nabi itu pernah suatu ketika meletakkan pelepah kurma, yang mana pelepah kurma ini diletakkan ke dua kuburan yang Kanjeng Nabi telah melewati dua kuburan tersebut. Kemudian Kanjeng Nabi bertanya kepada sahabat yang membersamainya, mataku biroha ula, kedua orang ini dikuburkan mulai kapan? Dijawab fis sabahi fi yaumi kada. Niku dikuburkan pada waktu pagi di hari kemarin. Kanjeng Nabi melanjutkan qala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Itu dua kuburan yang sudah dilewati dan sudah saya beri dua pelepah kurma tadi itu pemiliknya atau orang yang berada di dalam kubur tersebut merupakan orang yang sedang mendapatkan siksaan. Padahal keduanya itu disiksa tidak karena dosa besar. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Tidak disiksa gara-gara dosa besar. Tapi gur gara-gara ngelakoni dosa cilik. Apa dosa cilik sing dilakoni? Amma ahadukuma fakana la yastabri'u minal baul. Adapun yang satu itu dia disiksa gara-gara dia kalau pipis itu kurang bersih. Apa maneh awakmu ngoyone model sak karepe dhewe nang dalan-dalan. Wah, akeh biasane bocah-bocah ngono ya. Dalu-dalu mulih teko
jagong ngono semisal ya ajake kudu ngoyo wis meripir nang pinggir langsung buka pamane sarungan langsung buka ngoyo nang dalan. Hati-hati ya Pak, bahwa yang model yang seperti inilah salah satunya orang-orang yang tidak bisa menuntaskan pipisnya. Ini nanti bahaya. Kok najise ku lari kemana-mana Pak? Kenaan sarunge, kenaan kelambine, kok maron digawe salat. Itu yang pertama. Yang kedua, fakana wa ammasani fakana yamshi bin namimah. Orang yang kedua itu tadi disiksa gara-gara senengane adu-adu. Koncone ngomong ngene jare geding ambek si A, marono disampekno nang si A. Senengane adu-adu. Maka kedua kuburan orang ini pemiliknya di dalamnya itu disiksa, yang mana siksaannya itu tidak gara-gara dosa besar, tapi gara-gara penawarnya agar seseorang itu yang disiksa di dalam kuburan bisa diringankan azabnya. Solusi dari Kanjeng Nabi tengeriki dingendika akan sumada abi jaridataini khadrawaini wada'ahuma 'alal qabraini. Kemudian Kanjeng Nabi meminta untuk diambilkan pelepah basah yang masih hijau seraya meletakkan keduanya di kuburan masing-masing. Seraya Nabi berkata la'allahu ayyukhaffafa anhuma ma lam bisa. Mungkin dengan diletakkannya pelepah kurma yang masih basah, yang masih hijau ini akan menyebabkan kuburannya menjadi, siksaan kuburnya menjadi diperingat lagi masih belum kering. Jadi satu sebuah dalil bahwa meletakkan sebuah pelepah kurma atau biasanya sing kathah nih biasanya adalah meletakkan bunga-bunga, itu ada dalilnya, itu ada tujuannya. Dawe Kanjeng Nabi selagi itu masih basah itu nanti bisa meringankan siksaan kubur. Ya, lek bahasane wong mlakno jenengan ojo nggumun atau bahasane ojo melok-melok ngilokno. Biasane lek kathah nggih para habaib kiai-kiai ingkang khol biasane makomnya itu penuh dengan bunga. Lek bahasane wong-wong ngoten niku full topping. Kan kata to nggih. Wong-wong ngilokno, waduh makome full topping ngono kuwi Pak. Yo ngawur ya full topping. Kuwi ana manfaate. Manfaatnya adalah agar dimintakan dengan barokahnya, pokoknya selagi suatu tanaman atau suatu hal-hal yang masih dianggap itu hidup, itu bertasbih dan berzikir terhadap Allah Ta'ala. Jadi semisal DKI bunga-bunga, DKI ini merupakan sebuah hal yang sunnah, yang mana itu benar-benar bisa meringankan terhadap siksa kuburan. Terus jenengan nyambangi makame bapak atau makame sanak kerabat atau siapapun itu betul bunga atau apapun itu tujuannya untuk agar siksanya diperingan. Berarti Gus, kalau memang itu diperingan gara-gara itu dianggap masih hidup, kalau mboten kesuwen mawon Gus tak encepi sing jenenge wit gede mawon. Kan eco kalau gak atik nukokno bunga ben minggu, kalau marani nukokne 10.000 5.000 kan kesuwen ngawur ya. Lek didhawuhaken teng kitab pundi niku Buhyatul Mustarsyidin, kalau hukumnya menanam pohon yang akarnya bisa melukai terhadap si pemilik kuburan itu bisa-bisa haram. Ayo awakmu jarene ngono kuwi termasuk apik ben iso berzikir dan napa namine bertasbih, akhirnya pemilik kubur bisa diringankan adabnya mbok encepi pohon besar ngono ya rusak Pak, kasihan nanti terkena oyot-oyot besarnya. Tapi kalau untuk tanaman-tanaman kecil itu boleh karena mboten masalah. Pun kembali lagi, sehingga tengeriki dingendika akan ngeten, dawuh Habib Umar dingendika akan ngeten. Fa akhadhu annal asjar, disimpulkan oleh para ulama, annal asjar al khadra aqwa tasbihan lillahi minal yabisah, bahwa tanaman-tanaman atau sebuah mawar-mawar, bunga-bunga yang masih
hijau yang masih hidup itu bertasbihnya kepada Allah Ta'ala sangatlah kuat, sehingga wa yatasabbabu kasrati dzikri halillahi wa quwwatuhu fi takhfifil adab. Barokahe sebuah tanaman atau bunga-bunga yang masih hidup itu berzikir dan bertasbih terhadap Allah, sehingga ini menyebabkan para pemilik kubur yang sedang disiksa itu diperingan siksaannya. Prosesnya ngoten. Dilanjutkan dawuh Habib Umar. Beliau Al Habib Umar dawuh, fa idza kana kadzalik fa kaifa bil Qur'anil Karim wa kaifa bi dzikrir Rahman min qibalil mu'min wa laysat jaridah. Kalau tadi Kanjeng Nabi niku sampun ndawuhaken kalau tanaman-tanaman, bunga-bunga yang masih hidup, yang masih hijau diletakkan di atas kuburan saja, gara-gara itu bisa bertasbih dan berzikir sehingga menyebabkan si pemilik kubur itu bisa diringankan azabnya. Bayangkan kalau yang membacakan Al-Quran, yang membacakan tahlil, kalau yang membacakan tasbih itu adalah duduk barang mati kayak dene tanaman Pak, tapi orang-orang yang hidup tentu akan jauh lebih diperingan. Jadi kayak dene khol, kayak dene awakmu marani nang tiyang sepah, mbah-mbah sampean itu Quran kulhu wis ora apal Yasin Gus, ora iso maca Gus kangelan. Macana kulhu, ora apal kulhu mau kebacut. Zikiran la ilaha illallah itu lebih memperingan terhadap siksaan daripada si pemilik kuburan. Makna kula niku biyen sering didhawuhi kalian Abi, lek iso Pak awakmu ziarah kubur, ini membahas masalah ziarah kubur. Ojo awakmu iku sok-sokan ziarah kubur nang wali songo, nang wali kono, nang wali kene. Ziarah dhisik nang wong tuamu lho. Gawaya ziarah kubur wali kono, wali kene. Wali songo tapi bapake dhewe ora diparani dhewe, ora diziarahi, mbahe dhewe ora diziarahi. Dadi sing paling dhisik diziarahi iku adalah orang tua kamu, kakek nenek kamu. Tujuannya tadi ya, kamu bacakan Al-Quran di hadapannya, kamu bacakan zikiran, tahlilan di hadapannya, itu bisa memperingan terhadap adab kubur. Kalau kinten kok kalau cekap sak monten on kersane ditambahi kalian Christopher.